Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Kartika, dosen Prodi S1 Matematika Universitas Negeri Medan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori graf. Mata kuliah teori graf adalah mata kuliah yang muncul di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah teori graf mengkaji tentang graf dan digraf, keterhubungan graf dan jarak pada graf dan digraf, graf sekaligus digraf Euler dan graf Hamilton, pohon, graf planar, dan pewarnaan pada graf. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah teori graf terdiri dari 8 poin, yaitu: pertama, memiliki pengetahuan yang mendalam dan mampu menjelaskan secara lisan dan tulisan dalam menyampaikan konsep graf dan unsur-unsurnya. Kedua, memiliki pengetahuan terhadap keterhubungan graf dan mampu menyelesaikan masalah jarak pada graf dengan bantuan piranti lunak. Ketiga, mampu mengidentifikasi graf Euler dan graf Hamilton dan mampu mengembangkan pemikiran matematis terkait sifat-sifat graf Euler dan graf Hamilton dengan memberikan bukti formal. Keempat, memiliki pengetahuan dan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan untuk menyampaikan gagasan terhadap graf berarah. Kelima, mampu merepresentasikan graf dan digraf dalam suatu matriks dan memformulasikan hipotesis serta menyelidiki kebenarannya. Keenam, menguasai konsep pohon untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah kehidupan nyata menggunakan berbagai algoritma dalam pohon rentang minimum. Ketujuh, mampu menjelaskan graf planar dan graf bidang dan menyelesaikan masalah kesebidangan graf. Dan kedelapan, mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan terkait pewarnaan graf dan menggunakan konsepnya. Materi pembelajaran mata kuliah teori graf terdiri dari terminologi dasar graf, graf terhubung dan jarak, graf Euler dan graf Hamilton, graf berarah atau digraf, representasi matriks, pohon, graf planar, dan pewarnaan graf. Sistem pembelajaran mata kuliah teori graf di semester genap tahun ajaran 2022-2023 adalah blended learning. Perkuliahan tatap muka dilaksanakan di ruang kelas, sedangkan perkuliahan tatap maya dilaksanakan dengan aplikasi Zoom. Selain itu, perkuliahan asinkron dilaksanakan dengan menggunakan e-learning Universitas Negeri Medan, yaitu SIPDA atau Sistem Pembelajaran Daring. Selain itu, SIPDA ini dapat digunakan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, dan juga mengerjakan kuis. Perkuliahan teori graf dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan ke-16 adalah UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Metode ceramah saya gunakan untuk menyampaikan konsep-konsep dasar yang dikombinasikan dengan metode tanya jawab agar mahasiswa mampu melatih daya ingat dan daya pikir mereka. Selain itu, saya menggunakan metode diskusi agar mahasiswa mampu bekerja sama dengan baik, bertukar informasi dengan teman kelompoknya. Untuk metode pemberian tugas, saya gunakan agar mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka dan mampu mengembangkan inisiatif. Adapun jenis tugas pada mata kuliah teori graf adalah tugas rutin, kuis, tugas studi kasus yang dilaksanakan pada pertemuan 7, dan juga tugas proyek. Nilai akhir kompetensi pengetahuan dan keterampilan mahasiswa didasarkan pada SK Rektor Universitas Negeri Medan nomor 004 tahun 2022 dengan formulasi 5% kehadiran, 20% UTS, 25% UAS, dan 50% nilai tugas. Adapun rincian dari presentasi tugas ini sendiri terdiri dari 10% tugas rutin dan kuis, 15% studi kasus, dan 25% tugas proyek. Selain itu, terdapat pula penilaian sikap mahasiswa. Baik, berikut saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya?
Baik ya, oke. Oke, saya harap siap ya untuk memulai kuliah. Nah, hari ini materi kita adalah graf Euler dan graf Hamilton. Di akhir, saya harap Anda tahu menentukan graf itu apakah Euler atau graf Hamilton atau keduanya atau bukan keduanya, seperti itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana ciri-ciri graf Eulerian dan Hamiltonian itu. Kita ingin identifikasi nantinya. Saya rasa dua kata ini tidak terlalu asing ya buat Anda ya. Pelancong dan penjelajah atau traveler dan explorer. Kira-kira nih, kalau saya tanya perbedaan dari keduanya itu apa ya? Perbedaan antara penjelajah dan pelancong. Ya. Menurut saya kalau seorang penjelajah itu kayak lebih menjelajahi sebuah yang berhubungan dengan alam, sedangkan untuk pelancong itu kayak menjelajah kayak dalam kuliner, dalam kayak entah itu kayak mall ataupun kayak mau review hotel gitu. Kayak lebih ke wisata gitu ya. Oke, boleh ya. Karena itu istilah umum yang kita tahu ya. Selain itu apa? Kira-kira nih. Kira-kira ciri khasnya itu kayaknya ada yang beda gitu. Kira-kira apa? Iya, Ray. Kalau penjelajah itu dia pasti menggunakan map untuk ingin menjelajahi suatu tempat yang sedangkan pelancong itu dia cuma menaiki transportasi untuk menuju ke tempat yang dia tujuan. Oke, saya tanya, kenapa dia harus pakai map? Supaya nggak kesasar. Selain itu apa? Kira-kira? Atau ada pendapat lain? Bedanya pelancong dan penjelajah. Boleh. Kalau penjelajah itu ketika datang satu tempat, dia menelusuri satu daerah itu. Ketika pelancong hanya menuju satu tempat tanpa menelusuri. Ya, gitu ya. Kata kuncinya benar ya, menelusuri. Kan kalau penjelajah harapannya apa? Dia bisa kalau pergi ke suatu tempat, kalau bisa semua hal itu ditelusurinya gitu ya. Sementara kalau pelancong ya gimana dia berpindah dari suatu wisata ke wisata yang lain. Seperti itu ya, tanpa harus berpikir jalannya gimana ya, gitu ya. Oke. Nah, nantinya istilah ini akan berkaitan dengan materi kita. Ada yang graf Euler dan ada yang graf Hamilton. Kita lihat mana yang menjadi pelancong itu sebagai si graf Euler kah atau malah si penjelajah. Oke ya. Nah, sebelum ke sini saya ingin recall dulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah tahu ya apa itu definisi jalan, apa itu definisi jejak, kemudian apa itu definisi lintasan. Jadi ya, lalu ada jejak tertutup kita sebut sebagai sirkuit, kemudian lintasan tertutup kita sebut sebagai siklus. Jadi ya, lalu ada istilah graf terhubung. Coba deh kita ingat-ingat kembali. Jejak itu apa? Sisi-sisinya tidak ada yang berulang. Sisi-sisinya tidak ada yang berulang. Oke. Jejak adalah jalan yang Oke, benar. Jejak adalah jalan yang sisi-sisinya tidak ada yang berulang. Gitu. Sementara lintasan adalah jalan yang titik-titiknya tidak ada pengulangan. Oke, kita adopsi itu, lalu kita kenal namanya istilah trail Euler, dan nanti ada juga lintasan Hamilton. Oke, trail Euler adalah trail atau jejak Euler adalah jejak yang melalui setiap sisi pada graf. Jadi kalau kita bisa bilang apa? Jejak Euler itu jalan yang sisi-sisinya tidak ada pengulangan dan melalui setiap sisi pada graf. Kemudian ada sirkuit. Sirkuit itu tentu apa? Jejak tertutup gitu ya. Oke. Sirkuit Euler, kadang disebut juga Euler Tour, adalah sirkuit yang melalui setiap sisi pada graf. Artinya apa? Jalan yang setiap sisi-sisinya berbeda melalui setiap sisi, kemudian berangkat dan berakhir di titik yang sama. Baru kita kenal ya definisi graf Euler, semi Euler. Nah,
Suatu graf G kita sebut graf Euler atau kita sebut Eulerian kalau G itu memuat sirkuit Euler. Kalau hanya memuat jejak Euler saja, kita namakan dia graf semi Euler, gitu ya. Kalau tidak keduanya berarti bukan keduanya. Kira-kira nih, yang A dulu nih. Yang A itu kira-kira graf Euler, semi Euler atau tidak keduanya? Oke, coba ya. Kita mulai. Ada berapa titiknya itu? Oke, kita namai aja. Titik A, B, C, E, E. Siapa yang bilang tadi graf Euler? Oke, please bantu saya tunjukkan jalannya. Berarti dia harus melalui seluruh seluruh sisi pada graf tepat sekali. Dia balik lagi ke titik awal yang mulai. Oke. Anda mau mulainya di titik apa? Anda mau mulai di G. Oke, boleh. Terus kemana kita nih? Ke C, G ke C, boleh. C ke D, C ke D, oke. D ke E, Oke. E ke F, Oke. F ke A, F ke A, A ke B, A ke B, B ke B, B ke B ke C, B ke C, oke. Lalu C ke E, Bu. C ke E, Lalu E ke G, E ke G, G ke samping F, Bu. G G ke F, F ke B, F ke B. B ke Oke. Sudah kita lalui seluruh sisinya? Oke. Kita tadi mulainya di G dan berakhir di G. Berarti graf yang ini adalah graf Euler ya, atau kita sebut Eulerian. Nah, kira-kira nih, kalau yang tengah ini apa nih? Semi Euler. Gimana? Semi berarti dia hanya memuat apa? Jejak Euler saja. Oke. Dari mana kita mulainya nih kira-kira? Coba pandu saya. Dari titik apa? Ini kita katakan tadi titik G ya. Dari titik apa kita mulainya? Titik? Ya, boleh. Dari titik mana? Dari titik? D? D? Yakin? D? Coba cari dulu. Ya, siap. Silahkan. Apa dia graf apa tuh? Euler, semi Euler atau tidak keduanya? Euler. Graf Euler. Saya coba ya, Bu. Boleh. Dari F F ke G, dari G ke C, G ke C, C ke O, ke E. E, Oke. E ke B, E ke E ke G, E ke G, B ke B, G ke B, B ke B ke B ke F, baru ke E, lalu ke D. ke C, Tadi mulainya di mana? Tadi mulainya di F dan berakhir di B. Berarti dia hanya berupa jejak, ya, jejak Euler. Berarti graf yang kedua ini semi Euler. Oh, oke. Kalau yang ketiga? Kalau yang ketiga kira-kira Euler, semi Euler atau bukan keduanya? Apakah dia memuat jejak Euler atau malah dia memuat sirkuit Euler? Tidak, berarti bukan keduanya ya. Karena apa? Ini yang ketiga ini bukan graf Euler maupun semi Euler karena kita tidak bisa melalui seluruh titiknya tepat satu kali. Baik itu balik lagi ke titik awal ataupun tidak. Oke ya. Sampai di sini paham ya sebenarnya definisi graf Euler, semi Euler gitu ya. Oke.
Oke, ini ada contoh G1, G2. Kira-kira G1 ini graf Euler kah? Semi Euler atau bukan? Dibuat aja dulu labelnya ya, supaya graf Euler. G1 Euler. Oke, coba siapa maju ke depan deh? Graf Euler. Berarti Anda harus tunjukkan ya sirkuitnya. Kita lihat temennya ya. Oke, tadi kita mulainya dari mana? Dari mana kita mulainya? Berarti ternyata hanya semi Euler. Oke ya. Karena kita mulainya dari titik ini dan berakhir di sini ya. Nah, oke. G2. Kira-kira nih G2. Apakah graf Euler, semi Euler atau tidak keduanya? Tidak keduanya. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Yang lain? Menurut Septi, G2 ini Euler, sementara menurut ya si Rip kita juga G2 Euler. Silahkan coba. Oke, boleh ya. Dilabelin pakai 1, 2, 3 juga boleh ya. Oke, sudah semua sisinya terlewati. Tadi mulainya dari mana? Dari sini dan balik lagi ke sini. Oke ya, berarti G2 ini adalah graf Euler. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaannya itu baru graf-graf yang kecil. Bagaimana kalau grafnya itu ukurannya semakin besar? Kan tidak mungkin lagi ya kita cek secara manual ya, tidak efektif lagi. Kira-kira nih, coba kalian udah kepikiran nggak sih ciri-ciri dari graf Euler tuh kira-kira gini nih. Tapi kalau semi Euler tuh hanya sampai di situ. Atau kita lihat nih perbedaan G1 sama G2 nih. G1 tadi apa? Seminya dia mulainya ya bisa salah satunya dari sini dan berakhir di sini ya. Sementara kalau G2 itu Euler ya. Kira-kira apa tuh? Yang membuat dia nggak bisa Euler apa G1 itu? Karena ada titik yang hijau itu yang dia nggak bertetangganya itu nggak cuma satu doang, tapi artinya karena tidak ada sisi lain untuk balik gitu ya. Ya, seandainya ada sisi satu lagi mungkin bisa ya. Oke, benar ya. Secara ininya yang bisa kita lihat itu benar. Oke ya. Kalau yang ini kira-kira apa nih? Bedanya dari sini sama yang ini apa nih? Atau saya tanya lagi ya, seandainya kita tambahkan suatu sisi di sini, yang berbeda jadi apa? Derajat. Gimana derajatnya? Minimal 2.
Minimal derajatnya 2. Harus minimal 2. Iya. Derajat ya, kata kuncinya ada berhubungan sama derajat nantinya. Minimal harus ada 2 ya, boleh, bener sih, bener. Secara umumnya apa? Artinya gini ya, bener ya temen ya, minimal 2. Artinya kalau dia keluar, dia harus bisa balik lagi ke situ ya, supaya jadi tertutup ya, kalau dia mau jadi graph Euler. Kalaupun nggak graph Euler, mungkin ya jejak kalau ini ya. Oke. Mungkin kita belum ada istilah itu ya, derajat masuk sama dengan derajat keluar, karena itu ada pada di graf berarah gitu ya, di graf ya. Oke. Derajatnya genap. Kenapa? Pada saat kita keluar, kita harus masuk lagi supaya dia tertutup. Gitu ya? Oke. Ini genap nggak ini kira-kira? Genap ya. Semuanya genap? Genap semuanya nih? Derajatnya? Oke ya. Jadi kira-kira hipotesis kita gitu ya. Kalau dia mau jadi graph Euler, mau nggak mau derajatnya harus benar apa yang dikatakan temannya. Di teorema 1 ini kita akan lihat apa itu syarat cukup dan syarat perlu suatu graf itu dikatakan graph Euler ya. Jadi kita punya graf terhubung G, kita katakan G itu graf Euler jika dan hanya jika derajat seluruh titik di G adalah genap. Gitu ya. Oke. Pada perkuliahan yang dilaksanakan, setelah materi diberikan, mahasiswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing membahas tentang konsep graf Euler dan graf Hamilton pada kehidupan nyata. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait graf Euler dan graf Hamilton? Oke, kalau tidak, saya akan berikan 2 kasus ya. Akan kalian berikan secara berkelompok tentang teori graf Euler dan graf Hamilton. Oke ya. Saat ini mahasiswa sedang berdiskusi dengan teman kelompoknya terkait permainan domino yang merupakan aplikasi dari graf Euler. Yang memegang kartu bala silahkan keluarkan 1. Ya. Jadi yang menang itu adalah kelompok yang bisa menyelesaikan seluruhnya. Kalau stuck di akhir berarti kan salah jalan tuh kan, kacau, diaduk lagi, gitu ya. Sudah menyelesaikan permainannya. Kita beri aplaus dulu ya. Selesai ya permainan domino. Sudah dimenangkan oleh kelompok 3. Untuk kasus
dari perjalanan bidak catur kuda, apakah pion kuda itu mampu melalui seluruh kotak yang ada pada kotak catur? Kita ingin melihat kuda ini apakah bisa melalui seluruh kotak yang ada di papan catur ini. Jumlah seluruh kotak yang ada di papan catur ini berapa? 64. Nah, kalau kita menganggap kotak di papan catur ini adalah titik, kemudian jalannya kuda itu adalah sisi, maka apa? Kalau kuda ini bisa melalui seluruh titik yang ada pada papan catur ini, gitu ya, dan balik lagi ke titik awalnya, maka perjalanan si kuda tadi itu di catur 8x8 memuat siklus Hamilton, ya, Hamilton. Karena apa? Tidak ada yang boleh berulang, ya. Oke. Jadi silahkan itu untuk PR-nya ya. PR-nya seluruhnya 8x8 dan 7x7 ya. Silakan difoto, nanti dimasukkan ke dalam Sibda. Ya, hasil fotonya itu dimasukkan ke dalam Sibda. Berarti yang ada di foto itu adalah angka-angka ya. Langkahnya, langkah pertama, kedua, ketiga, sampai ke 64 untuk yang 8x8 dan langkah ke 7x7 nya sampai 49 ya, 1 sampai 49. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak ada? Oke. Sebelum itu kita simpulkan dulu ya. Oke. Kapan suatu graf dikatakan graf Euler? Ya gimana? Suatu graf kita katakan graf Euler bila kita mampu menyelusuri seluruh seluruh sisinya tepat satu kali dan kembali lagi ke titik awal, ya. Sementara kalau kita hanya mampu menyelusuri seluruh sisi yang ada dengan sekali jalan, tetapi tidak balik lagi ke titik awal, berarti kita katakan dia graf semi-Euler. Sementara graf Hamilton itu kita katakan dia itu graf Hamilton apabila kita bisa melalui seluruh titik di graf itu tepat satu kali dan balik lagi ke titik awal. Berarti kalau hanya mampu menyelusurinya hanya pada lintasannya aja ya, seluruh titiknya, berarti dia hanya merupakan graf semi Hamilton. Oke ya. Nah, minggu depan kita masuk kepada materi graf berarah gitu ya. Jadi seluruh terminologi dari awal itu mungkin ada beberapa persamaan, tapi juga ada beberapa penyesuaian seperti itu ya. Dan juga akan kita lihat juga definisi dari di graf Euler dan di graf Hamilton. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga kita tetap sehat sehingga bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baiklah, sekian penjelasan dan cuplikan video pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori graf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Dinda Kartika, pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.